warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada para dai yang mau menyisihkan waktunya. Jadi dalam syair itu disebutkan fama ladzata illa ba'da ta'ab. Jadi tidak ada kelezatan yang hakiki kecuali setelah berletih-letih. Orang-orang di luar kehalifan itu yang ilmunya diunggulkan dan cenderung sebagian itu sedikit kata-katanya agak merendahkan pejuang-pejuang kehalifan dengan kata-kata tidak berilmu, orang yang bodoh. Itu mereka sampai pada tahap itu bukan karena main-main, karena mereka benar-benar ta'ab, benar-benar mereka sulit dalam menuntut ilmu. Kalau kita cek orang-orang di kehalifan tuh, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan ilmu mereka. Ada yang di Mesir itu sampai numpang dari masjid ke masjid, cuma ikut-ikut halaqah. Padahal dia tahu dia nggak punya penghasilan tetap. Dan kenapa Timur Tengah jadi rujukan keilmuan dunia? Karena memang kalau kita datang ke sana, orang-orang mereka itu dalam menuntut ilmu capeknya luar biasa. Jadi tidak ada kelezatan yang hakiki, atau orang yang kita pandang punya keilmuan yang tinggi, atau kalau dalam kehalifan ini pejuang kehalifan yang sekarang kita agung-agungkan seperti khalifah, seperti Ustadz Zulkifli Rahman yang kita anggap mereka pionir-pionir perjuangan, itu tidak sampai pada tahap itu kecuali setelah berletih-letih. Jangankan itu, makan aja kalau kita misal kita tiap hari itu makan martabak terus, nggak pernah sulit, kerjanya nggak pernah keras. Itu kadang-kadang begitu makannya grade-nya turun sedikit karena kebiasaan makan, misal makan martabak yang mahal gitu, tiba-tiba makan martabak yang cuma harga 20.000, nggak merasa puas. Dan makan kalau nggak habis kerja ya nggak nikmat banget. Kalau nggak habis di kebun capek itu dikasih makan apa gitu ya juga nggak nikmat juga gitu. Jadi tidak ada pembinaan yang tidak ada letihnya. Jadi kalau kita mau berbicara NTB dengan kemajuan itu tidak dibangun dengan ketidakletihan. Pasti ada masa-masa di mana orang semua senang, mereka letih sendiri. Makanya ada istilah al-ghuraba, itu orang-orang asing itu wal humul ladzi yashu wan nasu min haulihim yal'abun. Mereka itu yang berdiri tegak dengan capeknya ketika manusia itu semua yal'abun, pada main, memikirkan kesenangannya masing-masing. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Jadi bagi bapak-bapak di sini, para dai yang dengan letihnya menyisihkan waktu untuk kaderisasi dai, itu kami ucapkan jazakallahu khairan. Tidak ada keletihan kecuali Allah akan balas dengan momen indah yang nggak tahu nanti kapan datangnya gitu. Kami dari Tarbiyah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, banyak masukan ke kami tentang bagaimana penyegaran format pembinaan, bagaimana pembinaan itu supaya rapi, terstruktur, tidak membosankan. Bagaimana pembinaan itu supaya setiap dai yang keluar dari materi itu sama dalam menyampaikan. Satu pembahasan kalau bisa semua dainya itu cara menyampaikannya sama semua. Penyeragaman cara penyampaian. Kemudian format acara, format ini termasuk penyegaran. Kalau biasanya kita kan halaqah dulu. Jadi udah capek di halaqah baru mulai materi. Jadi pas mulai materi aja udah gitu. Nah, ini bagian dari penyegaran, karena memang hakikat manusia itu cepat bosan.
Tadi juga ada masukan, sebenarnya kalau untuk penyegaran itu mudah-mudah aja. Setiap dai dikasih 200.000 per bulan, insya Allah gembira semua nanti. Ya insya Allah bisa aja sih, insya Allah. Kalau infaknya besar-besar bisa itu setiap dai. Kemudian selanjutnya yang ingin kami sampaikan, banyak yang izin tapi izinnya tidak syar'i. Itu yang menurut kami agak gimana gitu. Jadi kalau anak itu modelnya kalau dia dikasih ayam bakar terus nggak mau, ya udah gitu. Tak makan aja sendiri ayam bakarnya, dikasih enak kok nggak mau gitu. Istilah orang dikasih pahala terus nggak mau, apalagi sudah dinasehati sekali dua kali tetap nggak mau, ya udah nggak usah dipaksa-paksa. Nah gitu. Jadi kalau yang izin-izin dan izinnya tidak syar'i, Ustadz izin dan tidak ngasih tahu izin kenapa, atau udah dibilang ya izinnya itu lagi, itu seakan-akan memang tidak mau diberi beban tanggung jawab perjuangan. Kalau yang seperti itu sebenarnya sudah, ya sudahlah gitu, nggak usah dipaksa-paksa. Kalau memang nggak mau ya udahlah, toh masih banyak generasi yang lain yang siap menyongsong kebangkitan umat. Kayak yang Ana posting dulu itu, walaupun kita semua sekarang ini futur semua, mutung semua, mau istilahnya semua kita ini mau pulang semua, nggak mau berjuang semua, Islam itu tetap akan tegak. Walaupun kita mau mikirkan kita semua, walaupun saya futur semua, tanpa kita pun Islam akan tegak. Walaupun musuh bisa mindahin laut, kalau Anda bilang, walaupun musuh bisa mindahin matahari di depan kita, Islam itu tetap akan tegak. Cuma masalahnya siapa yang mau dapat pahalanya, itu saja. Itu yang mungkin yang perlu kami tekankan, supaya kalau izin itu dijabarkan. Saat saya izin, misal ibu kami sakit, saat saya izin ini ada yang uzur dan sebagainya. Jadi jangan saat izin Waalaikumsalam, Ana biasanya nggak jawab iya Waalaikumsalam gitu aja, karena secara hakikat sebenarnya kami tidak mengizinkan karena izinnya tidak syar'i. Makanya Ana seringnya Waalaikumsalam gitu aja, nggak dijawab iya saya izinkan, kan nggak gitu. Seperti itu. Itu mungkin beberapa pengarahan dari kami. Nanti ada sesi masukan, kami harapkan masukannya yang banyak, karena lebih baik kita berjalan dengan krisis bangkit, tapi pembinaannya berjalan, daripada kita letih semua tapi nggak ada pembinaan. Itu lebih gelap rasanya masa depan gitu. Seperti itu, lebih baik penuh dengan lika-liku tapi pembinaan berjalan terus. Kok pembinaannya rasa gini-gini aja, ya berarti perlu penyegaran, karena manusia cepat bosan. Nah, nanti ngelihat hasilnya itu ketika kita berkunjung ke wilayah lain. Jadi kalau dulu kami dinasehati di Al-Azhar, di pas sekolah dulu itu, kok kita kuliah di Al-Azhar gini-gini aja ya, kayak nggak ada peningkatan. Ya karena antum tinggal di lingkungan mahasiswa yang setiap hari peningkatan ilmunya sama-sama naik. Coba antum begitu pulang ke wilayah antum, baru ketahuan, ternyata perkembangan saya banyak sekali. Gitu. Jadi kalau kita sama-sama kumpul ini mungkin kerasa nggak ada perkembangan, tapi coba kunjungi ke misal dai-dai di wilayah lain, misal dai daulah, dai apa, berkunjung, ternyata kita sudah maju lebih satu langkah. Nah seperti itu. Jadi kita ingin melihat perkembangan kita itu dengan membandingkan dengan partner yang tidak berlari. Kalau kita bandingkan dengan partner yang sama-sama berlari kayak di sini, ya nggak kerasa ada peningkatan karena sama-sama semuanya meningkat. Seperti itu. Itu saja dari kami. Jazakallahu khairan. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik setorannya dan sebagainya. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Dan kepada semua amir-amir dan mbah-mbah sesepuh, bapak-bapak, semoga tidak mengurangi rasa hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.